warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk berdoa sebelum memulai pertemuan kita pagi hari ini terakhir. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, adakah yang ingat pekan kemarin kita membahas mengenai apa? Jurnal penyesuaian. Bisa jelasin apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Ya, materi pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai neraca lajur. Ada yang tahu ataupun pernah mendengar apa itu neraca lajur? Silakan angkat tangan. Boleh dia. Jadi neraca lajur itu Pak, lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode Pak. Ya, baik Pak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami neraca lajur atau worksheet atau bisa juga disebut dengan kertas kerja secara cermat dan tepat. Betul sekali yang dikatakan oleh dia tadi. Neraca lajur atau worksheet ataupun bisa disebut kertas kerja merupakan lembaran yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Nah, penyusunan neraca lajur ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam merekap data sebelum dilakukannya penyesuaian. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi. Nah, untuk tujuan terbagi menjadi dua, yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, pembuatan neraca lajur sendiri dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penyusunan atau pembuatan laporan keuangan. Nah, agar data tersebut tersusun secara sistematis dan rapi. Sehingga apabila kalian akan membuat atau menyusun laporan keuangan, dapat melihat langsung dari neraca lajur tanpa harus mengumpulkan kembali pembukuan data di perusahaan dari awal. Selanjutnya itu meminimalisir kesalahan. Nah, untuk meminimalisir kesalahan ini, format dari neraca lajur begitu ringkas, sehingga bagi para penggunanya dapat menemukan ataupun memahami data dalam neraca lajur secara cermat atau tepat. Selain itu juga, susunan dari neraca lajur yang begitu sederhana dapat memudahkan bagi perusahaan untuk menemukan data dengan cepat, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai fungsi. Nah, untuk fungsi juga terbagi menjadi dua, yaitu digunakan untuk meringkas data dan sarana penyusun laporan. Nah, laporan dalam hal ini yaitu laporan keuangan. Digunakan untuk meringkas data karena di dalam neraca lajur sendiri dapat menemukan ringkasan data dari jurnal hingga buku besar yang terdapat di dalam kolom neraca saldo pada neraca lajur. Nah, untuk yang kedua yaitu sarana menyusun laporan. Neraca lajur juga dapat membantu dalam menemukan atau menampilkan laporan laba rugi dan neraca, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Nah, berikut adalah contoh dan cara membuat neraca lajur. Nah, yang Bapak contohkan ini merupakan bentuk dari format neraca lajur 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Nah, untuk mengisinya, kalian pertama yaitu mengisi nomor akun dan nama akun. Nah, untuk melihat dari mengisi nomor akun dan nama akun ini terdapat di neraca saldo. Nah, dari neraca saldo itu biasanya terdapat pada transaksi sebelumnya ataupun dari soal. Yang kedua yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Nah, sama seperti mencari neraca saldo, jurnal penyesuaian juga terdapat di transaksi sebelumnya ataupun tidak dipungkiri terdapat juga di soal. Yang ketiga yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk mengisi
kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini merupakan akumulasi ataupun bisa itu penambahan atau pembagian dari pengurangan dari debit ke debit, debit ke kredit, kredit ke debit, dan kredit ke kredit. Nah, selanjutnya yaitu mengisi laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini cara mengisinya kalian hanya perlu mengisi akun-akun yang berhubungan mengenai pendapatan dan beban. Nah, untuk beban seperti beban gaji, beban listrik, beban utilitas dan lain. Nah, untuk pendapatan bisa pendapatan bunga, pendapatan jasa dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu mengisi neraca. Nah, untuk mengisi neraca, kalian hanya perlu mengisi akun-akun yang berhubungan mengenai harta, utang dan modal. Nah, untuk harta bisa seperti kas, peralatan, perlengkapan dan yang lain-lain. Untuk utang bisa utang gaji, utang usaha dan lain-lain. Dan juga untuk modal biasanya modal yang berasal dari neraca saldo. Nah, apabila kalian telah mengikuti langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan tadi, begini contoh dari neraca saldo dalam bentuk 10 kolom. Bisa terlihat ini nominal-nominalnya. Mungkin materi yang Bapak sampaikan telah selesai. Adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan kepada Mas Ferdi. Pak, izin bertanya Pak. Tadi kan Bapak kan kasih contoh untuk neraca lajur atau neraca kerja itu dalam bentuk 10 kolom. Ya. Nah, apakah ada Pak contoh ataupun bentuk dari neraca lajur ini yang selain 10 kolom Pak? Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, benar sekali tadi Bapak mencontohkan mengenai format dari bentuk neraca lajur 10 kolom. Nah, secara umumnya atau secara garis besarnya, bentuk dari neraca lajur sendiri terdapat 3 bentuk. Yang pertama yaitu 8 kolom. Untuk membuat 8 kolom, kalian hanya perlu menghilangkan neraca saldo setelah disesuaikan, sehingga meliputi nominal seperti neraca saldo, penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Bentuk yang kedua yaitu 10 kolom. Nah, untuk 10 kolom tadi telah Bapak jelaskan sama seperti ini, contoh di berikut ini. Nah, yang untuk bentuk ketiga itu 12 kolom. Nah, untuk 12 kolom sendiri, kalian hanya perlu menambahkan kolom di sini di antara laporan laba rugi dan neraca, laporan ekuitas. Nah, untuk laporan ekuitas sendiri, cara mengisinya kalian hanya perlu mengisi akun-akun yang berhubungan dengan modal dan price. Mungkin materi yang Bapak sampaikan telah selesai. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Ferdi tadi. Ada yang dapat menyimpulkan mengenai pembahasan atau materi kita pada pagi hari yang cerah ini? Silakan kepada Denisa. Jadi kesimpulan kita hari ini, neraca lajur adalah lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama 1 periode. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan meminimalisir kesalahan. Dan neraca lajur juga memiliki fungsi, yaitu digunakan untuk meringkas data dan sarana menyusun laporan. Bentuk neraca lajur juga ada 3, yaitu 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Baik, terima kasih. Boleh diberi tepuk tangan pada materi kita pada pagi hari telah selesai. Untuk penugasan Bapak minta ketua kelas tadi Arvianda Maisa untuk ke ruangan Bapak untuk mengambil soal yang berupa studi kasus yang telah Bapak siapkan. Untuk jamnya ketika sama. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak akhiri. Sampai jumpa pekan depan. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.